Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatannya anak hari ini? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini, guru akan menyampaikan kembali pelajaran TIK kelas 5 ya. Untuk materi yang minggu lalu ya, atau materi pertemuan pertama, kita telah mempelajari tentang ikon-ikon yang berada di menu file. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang pengaturan teks. Nah, di mana untuk pengaturan teks ini terdiri dari beberapa materi, diantaranya adalah mengatur perataan teks, lalu meletakkan teks, dan pengaturan paragraf. Untuk kali ini kita hanya akan mempelajari dua, yaitu mengatur perataan teks dan meletakkan teks. Oke, kita mulai dari mengatur perataan teks. Untuk mengatur perataan teks, kita gunakan ikon yang namanya alignment ya. Di mana ikon alignment itu ada 4 macam ya, di antaranya align tag left, kemudian align tag right, ada center dan justify. Apa maksud dari ini? Tentu kalian masih ingat ya, kelas 4 kalian sudah mempelajari ini. Ya. Untuk mengingat kembali di sini Bu Guru akan menunjukkan ya, di sini ada align tag left. Align tag left ini digantikan dengan Ctrl L karena diawali dengan huruf L ya, untuk mengatur tulisan menjadi rata kiri. Kemudian yang kedua adalah align tag right atau digantikan dengan Ctrl R karena diawali dengan huruf R, right ya. Fungsinya adalah right itu kanan, yaitu mengatur tulisan menjadi rata kanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu center ya, digantikan dengan Ctrl E ya. Fungsinya untuk mengatur tulisan menjadi rata tengah. Yang terakhir adalah justify. Nah, justify di sini digantikan dengan Ctrl J karena dimulai dengan huruf J. Fungsinya adalah untuk mengatur tulisan menjadi rata kanan dan kiri. Nah, ini kira-kira untuk pengaturan teks. Lalu bagaimana bentuk ikonnya? Dari ikon align tag left. Oke. Untuk ikon tag left itu bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini rata kiri ya. Kemudian untuk align tag right dia rata kanan ya. Kemudian untuk center seperti ini ya. Lalu untuk justify seperti ini. Jadi kalian bisa melihat perbedaannya. Ini left, ini right, center, justify. Oke. Kita lanjutkan kembali sini ya. Untuk meletakkan teks sebagai keterangan gambar. Untuk meletakkan teks sebagai keterangan gambar, kita gunakan ikon yang namanya text box. Di mana ikon text box ini letaknya di menu insert ya. Cara untuk melakukan text box, pertama klik menu insert ya, lalu kita pilih text box ya, ini ikon text box seperti ini pada grup teks ya. Lalu kalau sudah kita klik text box, nanti akan muncul pilihan ya. Lalu pada pilihan itu kita pilih draw text box. Nah, kalau sudah kita klik draw text box, maka kita buat kotak ya. Kemudian di dalam kotak itu kita bisa langsung menuliskan keterangan ya. Itu kira-kira untuk ikon text box. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari biar untuk keterangan itu lebih menarik. Nah, itu kotak tersebut bisa kita warnai ya, bisa kita warnai. Nah, di sini untuk mewarnai kotak text box ya, di sini untuk mewarnai kotak text box kita gunakan ikon shape fill. Bentuk ikonnya seperti ini ya. Kemudian untuk mewarnai garisnya kita gunakan ikon shape outline ya. Untuk ikon shape fill itu adalah mewarnai kotaknya ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita klik ikon shape fill ya, muncul warna. Lalu setelah kita pilih warnanya, maka kotaknya
kotaknya akan berubah warna sesuai yang kita pilih tadi. Begitu juga dengan shape outline ya. Kalau kita pilih warna pada shape outline ya, maka garisnya pun akan ikut berubah warna. Begitu juga dengan ketebalannya. Jadi di sini untuk shape fill dan shape outline. Shape fill mewarnai kotaknya, shape outline mewarnai garisnya. Di mana letak ikon shape fill maupun shape outline? Nah, ikon shape fill maupun ikon shape outline bisa kita temukan di menu format. Dan menu itu pun akan muncul apabila text box yang kita buat itu kita klik atau kita aktifkan. Tapi kalau tidak kita klik atau kita seleksi atau kita aktifkan, maka menu format itu tidak akan muncul. Nah, itu kira-kira ya untuk pelajaran hari ini. Untuk lebih jelasnya, akan Bu Guru berikan sedikit penjelasan ya untuk ikon text box ya. Nih, sini. Nah, nih ya, untuk ikon perataan teks ini ya. Ini perataan teks mudah. Sekarang kita text box. Pertama insert ya, kita pilih text box ya. Lalu kita pilih draw text box di sini. Nah, maka muncul tanda plus seperti ini, kita bikin kotak. Nah, kita akan menulis di dalam kotak ya, text box. Ya, nih contohnya di sini saya mencoba untuk membuat text box lalu menulisnya. Lalu bagaimana cara untuk mewarnainya? Nah, pertama ini ada muncul format. Kalau tidak saya klik, maka formatnya tidak muncul ya. Jadi harus kita klik dulu di sini. Lalu ada shape fill. Nah, kita pilih shape fill, lalu kita bisa memilih warna sesuai keinginan. Nah, seperti ini. Lalu kalau shape outline, nah, ini kita bisa memilih warnanya di sini, misalnya kuning. Lalu saya tebalkan di sini pakai white. Nah, maka garisnya pun akan berubah warna dan berubah ketebalannya. Nah, itu kira-kira untuk shape fill, shape outline ya. Nah, saya kira sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini bermanfaat ya. Kemudian nanti untuk latihan soalnya, nanti akan saya kirimkan lewat Google Classroom maupun lewat grup kelas ya. Nanti langsung kalian kerjakan di Google Form. Saya kira cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat belajar di rumah ya. Tolong jaga jarak, sering cuci tangan dan tidak keluar dulu. Oke, sekian pelajaran TIK hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.